Jadi sangat senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Martin dan Walter Faith dari acara WhatsApp Prof. Kalian telah memberikan dampak yang sangat besar bagi kesaksian pribadi saya dan juga bagi banyak orang lain. Kami di sini di ASI. Jadi pertama-tama saya hanya ingin bertanya bagaimana kalian menikmati waktu kalian di ASI dan apa yang kalian lakukan dengan pelayanan kalian di sini? Apa yang ingin Anda bicarakan selama di ASI? Elia, kami di sini karena kami ingin menunjukkan apa yang kami lakukan. Fokus kami adalah pada kebenaran dan khususnya dalam kerangka kebenaran masa kini. Ya. Apa yang penting untuk waktu di mana kita hidup. Dan itulah pekabaran 3 malaikat yang harus disampaikan kepada dunia, karena itu adalah panggilan terakhir Allah, peringatan terakhir Allah kepada dunia, dan itu adalah panggilan kasih, bukan? Benar. Tapi jika Anda tidak menerimanya, ada konsekuensinya. Jadi yang dimaksud dengan clash of minds adalah menempatkan peristiwa-peristiwa politik dan agama ke dalam konteks nubuatan Alkitab dan memberitakan kepada dunia di mana kita berdiri di dalam garis waktu, keputusan apa yang harus diambil, dan seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Saya bersemangat untuk membahas semua topik itu sedikit lebih dalam. Saya di sini bersama Heartland College. Kami adalah sekolah yang didasarkan pada pendidikan sejati, cetak biru untuk pendidikan. Termasuk pengetahuan praktis, serta mempersiapkan para misionaris untuk pergi keluar ke dunia dan menyebarkan pekabaran 3 malaikat seperti yang kami pahami. Kami memiliki pusat kesehatan dan kami juga mempromosikan prinsip-prinsip New Start. Jadi semua hal yang Anda katakan sangat relevan dengan apa yang kami lakukan di sana. Sekarang saya mengerti Anda bereaksi terhadap panggilan. Jadi ketika Anda bereaksi terhadap panggilan ini, yang pada dasarnya didasarkan pada pekabaran 3 malaikat, keluarlah dari Babel, hai umatku. Ya. Ceritakan sedikit tentang itu. Jadi dulu saya bekerja di Los Angeles sebagai aktor film dan televisi. Saya baru saja membuat film yang mendapat beberapa nominasi Oscar, dan saya memerankan tokoh yang cukup terkenal. Saya memerankan Cassius Clay. Jadi seseorang yang dikenal banyak orang mendapat banyak kritikan. Dan saya telah bekerja di film dan televisi sebagai aktor di Los Angeles selama sekitar 10 tahun secara profesional. Saya baru saja memulai karir saya. Itu adalah sebuah terobosan besar. Tetapi saya menghadiri gereja Masehi Advent hari ke-7, tetapi saya tidak tahu pekabarannya. Saya telah membaca Alkitab, saya percaya pada hari Sabat, tetapi saya tidak mendengarkan Ellen White. Gereja agak terpecah belah. Beberapa orang di gereja berkata, ya Anda harus membacanya. Tetapi orang lain berkata, oh Anda tidak perlu itu. Itu sudah ketinggalan zaman. Ya, atau bahkan Anda tahu saya tidak mendengarkan hal-hal itu. Jadi bagi saya sebagai orang yang datang ke gereja, jika kalian bahkan tidak yakin tentang hal itu, Ellen White, saya tidak ingin berurusan dengan itu. Jadi saya pergi ke gereja pada hari Sabat, tetapi sungguh saya tidak pernah menyebut diri saya sebagai seorang Advent. Saya hanya seorang yang percaya pada hari Sabat. Saya percaya kepada Alkitab. Lalu terjadilah pandemi COVID. Dan beberapa waktu sebelumnya ketika saya masih tinggal di Vancouver, seorang teman saya memberi saya seri Total Onslaught. Dan saya menontonnya sekitar 5 menit, dan saya berkata, orang ini gila. Orang ini gila. Saya membuangnya. Saya mengembalikannya kepada teman saya, namanya Israel. Saya berkata, Israel, terima kasih, saya rasa ini agak berlebihan bagi saya, cukup sudah. Dan kemudian COVID terjadi beberapa waktu kemudian, bertahun-tahun kemudian, dan saya sedang duduk di apartemen saya di Studio City. Saya melihat keluar jendela ke Hunger Boulevard, dan saya melihat truk militer, lalu saya melihat berita. Saya lihat Naomi Campbell pakai baju hazmat di Bandara Los Angeles. Saya melihat Hollywood, tidak ada mobil di Hollywood, di Highland Ave. Anda tahu, saya bilang ini sulit dipercaya. Pada saat yang sama, saya melakukan banyak pertemuan dengan perusahaan eksekutif Spielberg, dengan perusahaan Tyler Perry, dengan banyak orang produksi tingkat tinggi yang berbeda, karena mereka ingin melihat apakah ada proyek yang dapat mereka kerjakan bersama saya. Sekarang saya punya film ini yang keluar, dan tidak mengatakan apa-apa tentang orang-orang itu secara khusus. Tetapi saya berbicara dengan beberapa eksekutif, dan pesan yang mereka katakan kepada saya dalam pertemuan-pertemuan kami adalah tentang mempromosikan agenda setan. Itu selalu tentang kehidupan setelah kematian, kehidupan kekal, citra masonik. Saya bahkan tidak akan menyebutkan nama proyeknya, karena saya tidak ingin membuat orang lain dalam masalah, tapi segalanya tentang hal itu. Ada yang lakukan pemujaan matahari dan ingin saya datang. Ada teman saya yang jadi anggota Freemason, yang mempromosikan Freemasonry dalam wawancara kami secara terang-terangan. Dan saya berpikir, hal-hal ini adalah hal yang dikatakan orang itu, Walter Faith. Ini benar.
Saya menjalaninya, saya melihatnya dalam hidup saya sendiri bahwa orang ini mengatakan yang sebenarnya. Dan saya tidak dapat mengingat siapa Anda. Jadi saya mulai mencari teori konspirasi orang Advent German. Saya coba cari Anda, dan saya menemukannya. Kemudian saya mulai nonton seri Total Onslaught dalam 3 hari. Saya menonton semua 36 video. Saya tonton satu demi satu, dan saya berkata, oh kawan, ini nyata. Dan kemudian saya harus membuat pilihan, karena saya telah bekerja begitu lama untuk karier saya, dan akhirnya saya mendapatkannya. Anda tidak ingin melepaskannya begitu saja. Ya, dan pada waktu yang sama, saya sadar bahwa pesan ini adalah kebenaran, dan Yesus benar-benar akan datang. Dan saya sadar bahwa saya tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk melakukan hal ini. Jadi pada saat itu saya berpikir, apa untungnya seseorang mendapatkan seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Saya percaya Yesus akan datang dan bahwa pesan itu benar. Saya mulai mendengarkan pendeta saya, Dr. O, karena hal itu muncul setelah saya menonton Anda. Anda pernah ke gereja Advent State Line, jadi Anda tahu Dr. O. Dan setelah itu saya mendengarkan kalian berdua, dan kalian berdua banyak sekali membicarakan Ellen White. Saya berpikir, baiklah, saya percaya pada orang-orang ini, dan mereka terus berbicara tentang Ellen White. Saya harus menyempatkan untuk membacanya. Jadi saya membaca Adventist Home terlebih dahulu, dan itu sangat menyentuh saya secara pribadi. Kemudian saya membaca Kemenangan Akhir, dan setelah itu saya berkata, ini tak terbantahkan. Ellen White adalah seorang nabi. Hal-hal ini tidak mungkin ditulis oleh seorang manusia dengan hikmatnya sendiri, dengan pemahamannya sendiri. Mustahil. Mustahil. Jadi ya, begitulah panggilan itu datang kepada saya. Kemudian Tuhan menarik saya ke dalam pelayanan ketika saya keluar Hollywood. Tahukah Anda betapa senangnya saya melihat hal itu? Karena Anda adalah orang yang dapat memengaruhi pikiran dan Anda harus membuat pilihan. Benar? Ya. Dan pilihan itu bersifat keselamatan. Dan Anda melihat semua orang di luar sana terjebak dalam sistem. Dan motivasi yang saya miliki dalam membuat Total Onslaught bukanlah untuk menjadi sensasional seperti yang diyakini banyak orang, tetapi untuk mencerahkan mereka yang terjebak dalam sistem tersebut, untuk membuat mereka sadar di mana mereka terjebak dan membuat keputusan untuk keluar. Puji Tuhan, saya bisa katakan secara pribadi hal ini mempengaruhi saya. Saya ingin mengatakan bahwa saudara perempuan saya, Bianca, dia akan senang bahwa saya menyebutnya. Dan sahabat saya, Serene Knight, adalah 2 orang lain yang melihat video itu. Mereka melihat bahwa itu adalah kebenaran, dan mereka melakukan perubahan total dan jadi melakukan pelayanan. Pindah dari dunia di mana mereka berada di dalamnya, dibaptiskan, dan sekarang menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Jadi saya sangat bersyukur atas pekerjaan yang Allah lakukan melalui hal itu. Tapi beritahu kami bagaimana Anda akan melangkah ke depan dan menggunakan pekabaran itu untuk menjangkau mereka. Jadi saya sedang belajar penginjilan pastoral dan kesehatan di Heartland saat ini, dan tujuan saya adalah menggunakan itu untuk pekerjaan misionaris. Itulah yang menjadi dasar dari sekolah kami, yaitu mengembangkan para misionaris. Karena saat ini hanya ada sedikit orang yang mau pergi ke ladang misi dan membagikan pesan ini kepada dunia. Tapi saya juga ingin berbicara tentang beberapa hal yang telah Anda bahas. Kita telah melihat dunia saat ini dengan apa yang terjadi dengan Donald Trump baru-baru ini, percobaan pembunuhan. Joe Biden keluar dan Kamala Harris mulai mencalonkan diri. Bagi saya hal-hal tersebut sangat terkait erat dengan semua informasi proyek 2025 yang kita lihat beberapa waktu lalu. Salah satu dari Anda, bisakah Anda berbicara tentang betapa pentingnya kita menyampaikan pekabaran ini sekarang? Ketika kita melihat peristiwa-peristiwa ini memuncak dan berakhir tepat di depan mata kita. Tahukah Anda, gereja kita sedang tertidur, bukan? Ya, tertidur. Apa gambaran nubuatan kita? Gambaran nubuatan kita adalah bahwa dunia akan kembali ke dalam situasi seperti pada abad pertengahan, di mana gereja akan mendikte moralitas dengan hukum. Hal itu tidak terpikirkan terjadi di bawah sistem pemerintahan Biden dan Harris. Tetapi nubuatan mengatakan bahwa hal itu akan terjadi. Ya. Jadi apa yang harus terjadi? Orang-orang Kristen harus digembleng untuk percaya bahwa mereka harus memegang kendali atau dunia akan hancur. Benar. Jadi dalam dialektika Hegelian, bagaimana Anda mencapai hal ini? Katakanlah ada dalang utama di belakang layar. Dan dia mencoba untuk mengubah pikiran menjadi sebuah sintesis, di mana orang akan mengatakan, cukup sudah, kita harus mendikte moralitas. Jadi mari kita gunakan beberapa taktik kejutan. Mari kita sebarkan pesan di luar sana, saya akan memberdayakan gereja sejak hari pertama. Siapa yang mengatakan itu? Donald Trump yang mengatakannya.
dan Anda tidak perlu memilih lagi setelah Anda melakukannya. Itu mengirimkan pesan yang kuat ke seluruh dunia. Pada saat yang sama, mari kita serang kekristenan dari setiap sudut. Mari kita bawa dunia rock, mari kita bawa transgender, mari kita bawa semua masalah ini. Dan mari kita gunakan Olimpiade Paris untuk benar-benar membuat gusar dunia Kristen dan berkata, dunia Kristen berdiri bersama, cukup sudah. Apakah pola pikir seperti itu terjadi di dunia? Tentu saja, dan saya rasa tidak ironis dan saya rasa bukan kebetulan bahwa itu terjadi di Paris dari semua tempat di mana mereka melipat gambar-gambar ini. Di manakah hal ini dimulai pada tahun 1798? Seluruhnya berakhir dengan apa itu sekularisme? Di mana mereka menyingkirkan akal, ya benar. Itu di Perancis. Tentu saja revolusi Prancis. Yang menjadi dasar revolusi Prancis dan seluruh ideologi, lakukan apa yang engkau kehendaki adalah seluruh hukum, bukan? Benar. Nah, jika Anda ingin menciptakan simpati untuk tujuan tersebut, maka peristiwa apapun, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, yang mengukuhkan pola pikir ini akan sangat berguna. Jadi katakanlah Anda mengalami percobaan pembunuhan. Apa dampaknya terhadap pola pikir banyak orang? Bukankah itu menciptakan ikatan simpati? Tentu. Bahkan orang-orang, maksud saya Mark Zuckerberg dari Facebook, katanya bahkan dia berkomentar mendukung Trump setelah percobaan pembunuhan itu. Dan dia begitu terlihat sebagai seorang liberal. Tapi jelas iblis mengerti bagaimana martir bekerja. Karena para martir adalah beberapa alasan mengapa ia tidak mampu mengalahkan gereja. Setan mengerti bahwa ketika ada seorang martir, orang akan memiliki simpati dan empati pada mereka. Jadi dia mencoba memanfaatkan itu untuk keuntungannya. Sekarang kita tidak tahu siapa yang akan memenangkan pemilu. Tidak. Dan kita tidak akan memihak kepada salah satu orang atau yang lain. Tapi sangat menarik bagi saya bahwa lembaga pemikir di sekitar tahun 2025 secara harfiah mengatakan bahwa hal ini harus diterapkan sejak hari pertama, bukan? Dan mereka juga mengatakan mereka berharap ini akan menjadi revolusi tanpa darah, mereka berharap begitu. Jadi jika kaum kiri menyerah, itu akan menjadi revolusi tak berdarah. Tapi mereka juga mengatakan jika kaum kiri menang, akan ada revolusi. Wow. Beberapa senator, apapun itu, ini menarik. Jika salah satu menang dan terjadi konflik sipil di dalam negara, maka akan bergerak ke arah nubuatan. Entah yang menang adalah kelompok kiri atau kelompok kanan. Jika kelompok kanan yang menang, maka hal-hal ini, termasuk Undang-Undang Hari Minggu, sudah ada dalam kartu sejak hari pertama, karena itu ada dalam proyek 2025. Benar, saya pikir halaman 581. Jadi kiri atau kanan, dengan atau tanpa konflik, dengan atau tanpa darah, nubuatan Alkitab akan digenapi. Dan itulah pekabarannya. Dan iklim dan atmosfer yang Anda miliki di dunia saat ini, begitu terbuka dan kondusif untuk hal ini, sehingga entah mereka mencapainya dengan pemungutan suara, atau entah mereka mencapainya dengan paksaan, kesanalah mereka ingin menuju. Benar. Jadi Ellen White sangat jelas ketika ia berbicara tentang perang saudara dan bangsa-bangsa yang saat ini sedang berkonflik, bahwa pemisahan antara yang memiliki dan yang tidak memiliki, dan bagaimana mereka yang lapar dan membutuhkan makanan dan uang akan meningkat. Kita melihat hal-hal ini akan terjadi. Jadi kita akan mengalami kekacauan ekonomi. Ya, Bukankah Matius 24 sudah mengatakannya? tentu saja. Jadi anggap saja bahwa mejanya sudah disiapkan. Makanan sudah ada di atas meja. Yang harus kita lakukan adalah mengambil bagian darinya. Benar. Dan banyak orang yang duduk di meja sudah siap untuk makan. Saya juga ingin bicara. Anda tahu, Anda bilang bahwa gereja sedang tidur. Kitab Wahyu mengatakan bahwa kita adalah gereja Laodikia. Kita suam-suam kuku. Ada beberapa pernyataan yang sangat terbuka. Dan saya tidak tahu apakah Anda ingin meliput ini. Anda selalu bisa menghentikannya nanti jika Anda mau. Tapi baru-baru ini Ben Carson ada di acara Tucker Carlson. Dia membuat beberapa pernyataan. Nomor satu, bahwa tidak ada satupun di dalam konstitusi yang berbicara tentang pemisahan gereja dan negara. Dia mengatakan bahwa Donald Trump dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan Amerika. Dan dia mengatakan bahwa kita harus memasukkan 10 perintah Allah ke dalam sistem sekolah kita. Dan menyinggung bahwa kita harus memasukkannya ke dalam lembaga-lembaga kita di Amerika secara umum. Ini adalah hal-hal yang secara langsung bertentangan dengan apa yang Roh Nubuat katakan seharusnya kita lakukan. Tepat sekali.
Mungkin sebagai orang Advent yang paling terkemuka, yang paling dikenal di dunia, saya ingin sekali mengetahui pendapat Anda bukan hanya tentang dia, tetapi juga tentang Adventisme secara keseluruhan. Dan mengapa kita melepaskannya? Anda tahu, saya rasa penatua Ted Wilson mengatakan, berpegang teguh adalah pesannya. Mengapa kita melepaskan kebenaran saat kita melihat kebenaran itu digenapi? Anda tahu ini seperti ekumenisme. Beberapa orang percaya bahwa dengan berada di dalam sistem ekumenisme, Anda bisa mempengaruhi pemikiran pihak-pihak di dalam sistem itu. Hal yang sama juga terjadi di ranah politik. Beberapa orang percaya bahwa dengan menjadi bagian dari ranah politik, Anda bisa mempengaruhi pemikiran ranah tersebut. Namun sejarah menunjukkan bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Benar. Lebih mudah mengadopsi pola pikir orang-orang yang ingin Anda jangkau daripada mengubah pola pikir mereka. Dan Ellen White memberikan nasihat yang sangat jelas bahwa kita tidak boleh terlibat dalam politik. Jadi saya tidak bilang, katakanlah saya tidak sedang menyikapi pola pikir atau mentalitas orang-orang yang memilih untuk terlibat dalam hal-hal itu. Saya hanya mengatakan, nasihatnya adalah bahwa kita tidak boleh melakukannya, jadi itu poin nomor 1. Poin nomor 2, ketika Anda berbicara tentang perintah-perintah dan negara-negara tertentu, tentu saja sekarang mengamanatkan bahwa, dan mereka berharap itu mengarah ke Mahkamah Agung. Mengapa mereka ingin itu masuk ke Mahkamah Agung? Karena mereka ingin dukungan dari Mahkamah Agung untuk mengatakan bahwa itu tidak bertentangan dengan gereja dan negara. Benar. Jadi begitu Anda memperkenalkan hal-hal itu, maka Anda harus bertanya pada diri Anda sendiri. Pertanyaan berikutnya, 10 perintah Allah yang mana? Yang ada di dalam Alkitab? Benar. Atau yang kepausan? Ada perbedaan yang sangat besar. Ya. Sekarang apa yang dikatakan dokumen pada tahun 2025, Martin? Akan menjadi hari Minggu. Akan dibuat secara resmi ke hari Minggu. Meskipun mereka mengakui bahwa orang-orang memegang hari Sabat yang berbeda, pernyataan yang ada di dalam dokumen itu akan menjadi resmi ke hari Minggu. Ya. Pernahkah Anda melihat bagan nubuatan Collier? Ya, Dalam bagan Collier, ia berbicara dengan sangat jelas tentang bagaimana tanda binatang akan datang secara bertahap, tidak sesuatu yang langsung terjadi begitu saja. Mirip dengan apa yang kita lihat pada tahun 2020. Ini akan menjadi sesuatu yang akan diarahkan, dan sesuatu yang akan didorong, dan sesuatu yang akan dituntut, dan sesuatu yang akan dipaksakan. Dan kita melihat hal itu dengan proyek 2025. Mereka berkata beberapa kelonggaran akan diberikan untuk hari Sabat, tapi kita tahu berdasarkan nubuatan, seiring berjalannya waktu, hal itu tidak akan dipertahankan. Saya ingin bertanya juga, kita telah melihat konflik yang terjadi di seluruh dunia dengan Ukraina dan Rusia. Kita melihat apa yang terjadi di Israel sekarang. Saya punya sebuah artikel di sini dari majalah di kampus kami, majalah Generasi Terakhir, yang berjudul Semua Mata Tertuju pada Israel. Dapatkah Anda berbicara sedikit tentang nubuatan palsu yang kita lihat dan api palsu yang kita lihat dalam hal kebangunan rohani? Dan mengapa orang bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi di Israel? ya. Nah, Yesus berkata bahwa rumahmu akan ditinggalkan bagimu sebagai tempat yang sunyi. Ya, Itu berarti tidak akan ada lagi pengakuan atas fungsi Israel sebagai sebuah bangsa di tingkat politik. Rumahmu telah menjadi sunyi sepi. Jika kamu ada di dalam Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan janji. Dengan kata lain, telah terjadi pergeseran dari Israel secara harfiah kepada Israel secara rohani. Semua orang yang ada di dalam Kristus adalah keturunan Abraham. Dan gereja dari tingkat lokal yang merupakan tipe pindah ke tingkat internasional, setiap suku, bangsa, bahasa, dan kaum, dan gereja tersebar di mana-mana. Kamu adalah bait Allah yang hidup. Tidak perlu ada bait suci yang lain. Allah sedang membangun sebuah rumah rohani yang dibangun dari batu-batu yang hidup. Itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi serangan yang akan datang dari Raja Utara terhadap umat Allah, terhadap Israel rohani, adalah terhadap mereka yang menaati perintah-perintah dan berpegang pada kesaksian Yesus. benar. Itu akan menjadi serangan. Dan itu adalah serangan di setiap bangsa, suku, dan bahasa, dan orang-orang. Jadi itu harus menjadi pengaruh universal. Untuk mengalihkannya ke tingkat lokal, Anda dapat menyaksikan keselamatan Anda terungkap di televisi. Ya.
Anda dapat berkata, baiklah bangsa ini akan menyerang bangsa itu, dan oleh karena itu ini adalah akhir dunia, dan tidak ada persiapan di dalam hati Anda untuk apa yang akan terjadi. Bukankah itu kesalahan yang dilakukan Israel ketika mereka tidak mengakui Kristus? Mereka menginginkan kerajaan yang fana, mereka ingin ditinggikan sebagai bangsa yang menguasai dunia, dan itulah yang dimaksud dengan dominionisme di dalam dunia Kristen. Dan pandangan dispensasi Injili tentang Israel hal yang persis sama. Benar. Dan jika Anda fokus ke sana, Anda melewatkan intinya. Karena Alkitab mengatakan bahwa Anda tidak melihat ke sana, Anda melihat binatang yang keluar dari dalam laut, dan melihat binatang yang keluar dari bumi, Wahyu 13. Anda sedang melihat penerapan tanda binatang itu, dan hal itu tentu saja tidak akan terjadi di Yerusalem literal. Ini akan terjadi secara universal. Mungkin saja ada hal-hal yang terjadi di sana, tetapi bukan itu fokusnya. Jadi semua hal ini mungkin saja menjadi kenyataan dan mungkin saja terjadi, tetapi bukan berarti fokus Anda harus tertuju ke sana. Ada sebuah buku kecil berjudul Tantangan Roma. Apa Anda ingat? Buku ini, Tantangan Roma, adalah cetakan ulang dari apa yang ditulis oleh Catholic Mirror ketika ada upaya untuk memperkenalkan Undang-Undang Hari Minggu pada tahun 1888. Dan mereka secara terang-terangan menyatakan bahwa Hari Minggu adalah tanda otoritas mereka, dan bahwa satu-satunya yang tidak melihat relevansinya di antara orang-orang Kristen adalah orang-orang Masehi Advent hari ke-7. Dan bahwa semua orang Protestan sebenarnya tunduk dengan hormat kepada perintah Gereja Katolik Roma yang kudus. Kata-kata mereka, bukan kata-kata kita. Jadi tantangan ini hampir sama dengan pengepungan Yerusalem yang pertama. Mereka bisa saja menerapkan hukum hari Minggu pada tahun 1888 dengan rancangan Undang-Undang Blair, tapi kemudian dibatalkan. Sekarang mereka datang dengan kekuatan besar untuk melakukannya untuk kedua kalinya. Satu demi satu artikel muncul dari pena Injili, pena sekuler, dan pena Katolik Roma, bahwa kita membutuhkan penerapan Undang-Undang Hari Minggu. Dan mengapa hal itu penting bagi mereka? Karena hal itu melekat pada otoritas mereka dalam masalah-masalah keagamaan. Dan menurut mereka, otoritas mereka menggantikan otoritas Allah sendiri. Arogan sekali. Menarik sekali Anda mengaitkannya dengan gereja Katolik, karena salah satu hal lain yang dikatakan Dr. Carson adalah kita harus kembali pada prinsip untuk kebaikan bersama. Kata-kata yang persis sama. Dia seorang Jesuit. Tepat sekali. Jadi semua kata-kata yang Anda sebutkan tadi, yang disebutkan oleh beliau, itu adalah keadaan yang sangat ekumenis. Pernyataan yang sangat ekumenis. Mari kita berhenti membuat kegaduhan, karena kita semua ingin hidup rukun satu sama lain. Tapi itu selalu dengan kompromi. Jadi pekabaran Masehi Advent hari ke-7 harus diperhalus agar dapat diterima oleh orang-orang lain. Dan itulah sebabnya mengapa selalu menjadi masalah ketika kita berbicara menentang binatang. Jika kamu menerima perintah itu, ingatlah akan hari Sabat. Ini adalah perintah yang pasti. Nah, perintah yang pasti selalu melekat pada satu hal. Jika kita mengatakan seekor kucing menabrak pot bunga, itu bisa berarti kucing apa saja. Kucing itu yang melakukannya, yang ada bercak coklat di hidungnya, itu sangat pasti. Jadi jika ada hari Sabat, tetapi sekarang ada dua di dunia, yang ada di Alkitab dan yang ada di Kepausan, yang mana yang benar? Yang di Alkitab. Dan mengapa hal itu penting? Karena Dia yang menyatakan, Akulah penciptamu, Akulah penebusmu, inilah tanda bahwa engkau akan mengakui aku, engkau akan memelihara hari Sabatku. Sesungguhnya hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, karena itu adalah tanda antara aku dan kamu, bahwa akulah yang menguduskan kamu, bukan? Itu yang satu, dan yang lain berkata, tidak, akulah yang memberi kamu istirahat. Akulah yang akan membawa kebaikan bersama. Akulah yang akan membawa kedamaian di bumi ini. Kita akan memiliki hari istirahat yang disinkronkan dan akulah otoritas di baliknya. Bukankah Anda memilih di antara dua hal yang berlawanan? Ya, tentu saja. Ada kompromi yang memungkinkan? Tidak ada. Dan apa yang dipertaruhkan? Otoritas Allah dalam hidup Anda dan pengakuan Anda akan hal itu.
Jadi hari itu menjadi sarana untuk memberitahukan kepada dunia di mana posisi Anda, siapa yang Anda terima sebagai otoritas Anda. Saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah mungkin untuk melayani Yesus demi kebaikan bersama? Tidak. Tidak, karena dia bukan untuk kebaikan bersama. Dia untuk kebaikannya. Dia berdiri untuk sebuah prinsip yang asing bagi dunia. Benar. Menarik sekali. Saya baru saja membaca buku Ellen White, dan ia mengatakan bahwa ketika Anda melihat penyatuan gereja dan negara, maka itulah yang akan menjadi pembentukan patung binatang itu. That's it. Jadi tidak ada pertanyaan tentang apakah kita harus mendukung penyatuan gereja dan negara atau tidak. Itu adalah patung binatang itu. Apakah Trump mendukung penyatuan gereja dan negara? Pastinya, Apakah Ketua Kongres mendukung? tentu saja ya Mike Jones ya. Ya, Mike Johnson kan? Ya. Ya, benar. Wakil Presiden. Bagaimana dengan para gubernur di dunia? Bagaimana dengan gubernur negara bagian Florida? Bagaimana dengan gubernur negara bagian Pennsylvania? Bukankah mereka mendukung penyatuan gereja dan negara? Ya, Mereka kaum dominionis? ya, Tetapi kerajaan surga adalah sesuatu yang didirikan oleh Yesus pada saat kedatangannya, dan bukan sesuatu yang kita dirikan sebelum kedatangannya. tentu saja. Izinkan saya beralih ke topik lain sejenak. Kami di Heartland sekali lagi kami sangat ingin sekali untuk memberitakan pekabaran kesehatan. Kami percaya pada kesehatan alami yang berbasis bukti, dan kami juga fokus pada pengobatan kanker. Kami memiliki program pengobatan kanker selama 17 hari. Baru-baru ini kami menerbitkan majalah. Apakah Anda membutuhkan revolusi kesehatan? Kami memiliki pembicara hebat seperti Barbara O'Neill datang ke kampus kami dan membicarakannya. Saya tahu Anda antusias dengan pekabaran kesehatan. Anda menerapkannya dalam kehidupan Anda. Anda mempromosikannya. Mengapa saat ini sangat penting untuk melakukan revolusi kesehatan? Dan apakah yang kita miliki sebagai umat Masehi Advent hari ke-7 yang dibutuhkan dunia? Pekabaran malaikat yang ketiga memiliki lengan kanan. Dan itu adalah pekabaran kesehatan. Nah, pekabaran kesehatan dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang Allah perkenalkan kepada manusia sejak hari pertama penciptaan. Dan ia memberikan gaya hidup tertentu kepada makhluk yang ia ciptakan. Dan itulah gaya hidup yang ia panggil kembali. Dan itulah gaya hidup yang ia janjikan kepada orang Israel. Tidak ada satupun dari penyakit yang kutimpakan kepada orang Mesir. Jadi ketika dia memanggil kamu, dia juga mengubah gaya hidupmu. Ia melakukannya kepada bangsa Israel, ia konsisten karena Yesus Kristus tetap sama kemarin dan selamanya. Oleh karena itu, di akhir zaman, ia juga akan membawa umat Allah kembali kepada apa yang telah ada pada mulanya. Dan pertanyaannya adalah, di manakah musuh itu? Apakah musuh adalah sesuatu yang harus kita tembak, seperti penyakit dan vaksin dan semua hal yang kita butuhkan yang harus kita tembak? Atau haruskah kita melindungi diri kita sendiri melalui gaya hidup kita? Jika kita sampai pada kesimpulan bahwa Allah telah menempatkan suatu mekanisme tertentu di dalam diri kita yang melindungi kita dari penyakit jika kita menaatinya dengan prinsip-prinsip ini, maka itu adalah poin yang sangat penting. Karena hal itu tidak hanya mempengaruhi kesehatan Anda, tetapi juga mempengaruhi pikiran Anda. Dan ketika orang Israel di masa lalu memberontak terhadap pekabaran kesehatan dari Allah, dia berkata bahwa dia mengirimkan kelonggaran ke dalam jiwa mereka. Ada kekosongan yang tidak dapat diisi. Jadi ia ingin menebus Anda, tidak hanya secara rohani, tetapi ia juga ingin menebus Anda secara fisik. Dia ingin Anda memiliki pikiran yang sehat, agar dapat membuat keputusan-keputusan yang kognitif dan sehat. Jadi pekabaran kesehatan adalah hal yang sangat penting di akhir zaman. Pikiran yang sehat, keputusan yang sehat. Dan jika memungkinkan, itu untuk pelayanan adalah hal yang sangat baik jika Anda dapat memasukkannya ke dalam pelayanan dengan satu atau lain cara. Kami di Clash of Minds, kami juga punya tangan kanan kami punya Variety Center, itu juga pusat kesehatan yang sudah kami mulai. Bagus sekali. Kami melakukan hal yang sama seperti yang kalian inginkan dan harus dilakukan di seluruh dunia. Ya, cahaya di seluruh dunia, itulah yang dikatakan Ellen White. Apa pekabaran yang disampaikan oleh Ellen White? Bahwa jika engkau didapati melakukan hal ini, engkau akan mendengar kata-kata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Jika ketika Yesus datang, ia akan mendapati kita sibuk memberitakan Injil dan tangan kanannya. Anda tidak dapat memisahkan pekabaran kesehatan dari Injil. Yesus menyembuhkan secara jasmani dan juga secara rohani.
Ia berkata, dosa-dosamu sudah diampuni, bangunlah dan berjalanlah. Jadi keduanya selalu berjalan bersama. Dan apakah iblis selalu memiliki tiruannya? Tentu saja ya, dia memiliki sistem medis, sistem pendirian, obat-obatan, dan vaksin, dan semua hal ini. Apa yang dia lakukan? Apakah dia memaksakannya? Oh iya, dengan mandat. Benar, dengan mandat. Apakah Yesus pernah menggunakan mandat? Tidak. Jadi apakah ada orang yang punya hak dalam sistem Kristen untuk memaksakan sesuatu yang terkait dengan hati nurani Anda? Tentu saja tidak ada. Cukup sampai di situ saja. Saya ingin memberi kalian kesempatan dengan Clash of Minds. Apa saja proyek yang sedang kalian kerjakan? Apa yang selanjutnya untuk WhatsApp Prof? Dan sumber-sumber lain apa saja yang Anda tampilkan di ASI dan yang dapat diakses oleh orang-orang, dan bagaimana mereka dapat mendukung pelayanan Anda? Martin, Anda bisa beritahu dia? Saya sudah menyebutkan pusat kesehatan Verity yang kita punya. Kemudian kami juga akan memulai sekolah penginjilan yang akan dimulai pada bulan Oktober. Kursus intensif 5 minggu yang dimulai dari menanam makanan Anda sendiri, pekabaran 3 malaikat, bagaimana cara menyebarkannya kepada orang di luar sana. Bahayanya musik, semuanya dalam satu kursus 5 minggu. Dan itu mungkin akan dilakukan setiap 3 bulan sekali di tahun depan, 2025, dan kami mungkin akan melanjutkannya. Apakah itu di Afrika Selatan atau online? Itu di Afrika Selatan. Kami sedang mempertimbangkan untuk merekam dan juga menayangkannya secara online. Ini masih dalam tahap pengembangan, tapi akan segera hadir. Saya harap Anda bisa menayangkannya karena saya sendiri ingin menontonnya. Ya, dan alasan mengapa kami melakukannya dengan singkat, hanya 5 minggu karena waktunya singkat. Kita tidak punya waktu bertahun-tahun untuk memberitahu orang. Mereka perlu tahu apa esensi dari pekabaran 3 malaikat, mengapa hal itu penting, bagaimana cara mengkhotbahkannya, bagaimana cara menghidupinya. Dan kemudian pergi dan lakukanlah. Tentu saja. Sebagai sedikit bonus, saya akan mengatakan ini. Ketika saya melihat siapa yang menulis proyek 2025, Paul Dance, dia baru saja mengundurkan diri, dan Anda melihat latar belakangnya, dia dibesarkan sebagai seorang Katolik. Ayahnya dibesarkan di gereja Jesuit dan mengikuti pelatihan Jesuit. Dia sekolah di sekolah dasar Katolik, sekolah menengah Katolik, kemudian perguruan tinggi Jesuit. Ayahnya bekerja sangat dekat dengan Dr. Ben Carson. Dia adalah seorang dokter juga di Johns Hopkins. Tapi Anda bisa melihat bahwa di sisi itu, mereka memahami bahwa waktunya singkat dan mereka bergerak dengan niat. Jadi sebagai umat Allah, sangatlah penting bahwa kita percaya pada pekabaran kita. Dan kita bergerak dengan niat untuk membagikan pekabaran 3 malaikat dan tidak lemah dalam hal apapun. Sejarah sedang mengkonfirmasi pandangan nubuatan kita di depan mata kita. Ya, baiklah, itu menggembirakan sekali. Terima kasih banyak untuk waktu ini. Saya akan terus berdoa untuk pelayanan kalian. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, merupakan berkat yang luar biasa bagi kehidupan pribadi dan pelayanan saya. Jadi saya berdoa agar Tuhan terus menjaga dan melindungi Anda dan memberkati pelayanan Anda. Dan harapan yang sama untukmu. Anda punya peran yang sangat penting dilakukan karena Anda memiliki audiens tertentu yang dapat Anda jangkau, yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh orang lain. Semoga Tuhan memakai Anda dengan berlimpah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Jadi Dr. Faith, maukah Anda memberkati kami dengan menutup acara ini dengan doa? Bapa kami di surga, saya berterima kasih atas kesempatan ini. Betapa indahnya kesempatan ini ketika Anda memanggil orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, dari dunia media, dari dunia akademis, dari dunia korporat. Anda menyatukan orang-orang bersama-sama. Mereka memiliki satu semangat, dan itu adalah untuk memberitakan pekabaran peringatan terakhir kepada dunia. Saya berdoa agar Engkau memberdayakan setiap orang yang terlibat di sini dan akan membawa pekabaran ini ke seluruh dunia karena waktunya yang singkat dan kami ingin segera pulang. Berkatilah kami, berkatilah pekabaran ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara Walter Faith, Martin Smith, Eli Gori. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak
Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia dan belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba